Kita tertekan dalam hidup bukan karena kurang rezeki, tapi karena kurang iman. Tenang, rezeki mah milik Allah, betul? Kita mah tidak disuruh nyari rezeki, disuruhnya itu mencari berkah. Kalau rezeki mah bukan dicari, dijemput. Kalau mencari rezeki berarti antara ada dan tiada. Udah ada, tinggal dijemput. Tapi memang tidak selalu ketemu, ya. Istri di Blok M, jemputnya ke Blok C, pasti nggak ketemu. Bukan nggak ada istrinya, loon jemputnya. Kenapa? Ya karena dia tidak minta ditunjukin sih. Jadi kalau kita merasa seret, bukan tidak ada rezekinya, tapi boleh jadi kita jauh dari petunjuk Allah. Atau dikasih rezekinya, nggak dikasih berkahnya. Harusnya kan kita tuh bukan takut nggak dapat uang, bukan tidak takut tidak, tapi yang pertama takut tidak punya berkah, gara-gara niatnya nggak benar, caranya nggak benar, rezekinya dikasih, berkahnya hilang, disiksa tuh oleh uang yang ada. Berapa banyak yang dikasih rezeki, tapi dia tersiksa oleh rezekinya, benar? Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Karena rezeki itu nggak ada apa-apanya, baru jadi kebaikan, fakana khairullah, itu kalau dengan syukur. Nih air begini, monyet minum, kambing minum, kita minum, apa yang membedakan? Jawab. Siapa yang nyebut pakai gelas? Masa pakai gelas, hadirin? Bukan gelas, hadirin. Yang membedakan, kita mah ingat ini air dari Allah. Minum dengan cara sunnah, sambil duduk, lihat dulu bismillah, jadi amal soleh. Kambing mah tidak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita minum nggak ingat ke Allah, itu tidak jadi kebaikan. Makanya jangan takutlah, rezeki mah udah pasti ada. Hanya takutlah nggak bisa syukur. Ditambahnya rezeki itu bukan karena jago dagang, bukan karena hebatnya dagang. Ditambahnya rezeki berkah tuh karena jagonya syukur. Nanti ada waktunya ditahan. Katanya sekarang lagi ditahan ya di Tanah Abang ya rezekinya. Apa? Kalau Allah lagi nahan, maka kita harus dapat keberuntungan, yaitu dengan sabar. Sabar tuh menahan diri. Jangan ngomong wah gara-gara itu rezeki jadi kurang. Enggak, lagi ditahan aja oleh Allah. Sabar aja, tenang ya. Kan ada waktunya matung makan untung. Lama-lama enggak ada untung, mantap makan tabungan. Lama-lama manset makan aset. Kalau udah habis matang betul, makan utang ya. Tenang, Allah Maha baik ya. Bagi orang yang tahu Allah pembagi rezeki mah enggak ada gentarnya. Mau situasi apapun, cuma satu, Allah yang ngebagikan rezeki. Enggak ada lagi yang lain. Makhluk cuma jalan saja. Harus begitu. Kalau kita udah yakin rezeki yang ngebagiin Allah, enggak usah iri sama kiri kanan kita. Ngapain iri? Masing-masing punya jatahnya masing-masing. Apa yang untuk kita nggak akan ke dia, apa yang untuk dia nggak akan ke kita. Masa Allah bingung ngebagiin rezeki? Di perut ibu dulu rezeki ada tidak? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Ada tidak? Waktu kita janin di perut ibu rezeki ada? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin janin? Jawab hadirin, cepat jawab. Karena ini ilmu tauhid nih. Mana yang ngedeketin janin nyari rezeki, rezeki nyari janin? Ya kita nggak tahu apa-apa di sini. 7 lapis mana ngerti ya nggak? Ibu pete, jengkol, kerupuk, lorok-lorok, bacang, cireng, beres jadi orang. 9 bulan lahir ke dunia. Waktu kita bayi nggak ada ilmu, nggak ada tenaga, nggak ada pengalaman. Rezeki ada tidak? Jawab hadirin. Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak?
Mana yang nyari? Bayi nyari rezeki, rezeki yang nyari bayi. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Benar? Dari air susu jadi gigi, jadi tulang, jadi kulit, kita ngegedein hanya air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Yang bener aja, hadirin. Kurang jelas. Masa ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Bayinya di Tanah Abang, sapinya di Lembang. Demi Allah dia bakal kesini Pak. Diperah peternak, bawa ke koperasi, bawa ke pabrik, dari pabrik bawa ke grosir, dari grosir bawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, cep, masuk. Itu rezeki. Nih lihat, saya umur 56 tahun. Tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum ke saya. Saya tidak tahu mata airnya di mana, siapa yang mensterilkan, siapa yang ngatur pH-nya jadi 7, siapa yang ngangkut. Demi Allah, kalau sudah rezeki saya, dia ngedeketin ke saya. Benar? Gitu. Enggak takut tentang rezeki mah. Takut tuh enggak tahu syukur, enggak jujur, enggak sabar. Tenang. Sampai kapan kita punya rezeki? Sampai mati. Nih ya, kalau saudara panjang umur ingat cerita ini. Suatu saat kita akan tua, mungkin gak bisa jalan seperti sekarang. Mau kemana kek? Mau ke dapur, masih susah jalan. Mau apa? Mau makan, kakek duduk. Ya, saya bawain makanan. Demi Allah kalau kaki gak bisa jalan, makanan deket lagi ke kita. Betul? Makasih cu ya. Kakek tangannya udah susah nyuap sendiri, goyang-goyang, disuapin ya kek. Ini nggak bisa berfungsi, pasti ada yang masukin ke mulut kita. Kenapa? Karena masih ada umur. Ya, kenapa kayak gitu? Susah nelen nak. Kakek susah nelen ya. Udah diinfus, masuk ke sini. Ini nggak bisa, ini. Lama-lama, kakek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai rezeki kita. Jangan takut ya, sabar. Mungkin kita perlu dikurangin oleh Allah rezekinya supaya bagus ibadahnya, supaya tidak beli-beli yang tidak bagus. Karena kalau dibukain rezeki itu suka lupa ke Allah. Kalau lagi seret kan doanya lebih kuat. Tolong ya Allah. Terutama jatuh tempo misalkan ya. Nah, apa ketawanya menjiwai begini? Wajah-wajah jatuh tempo nih ya. Tenang, tenang. Allah tahu keadaan kita ya. Sabar itu menahan diri. Dan jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho. Ketika waktunya diambil, ada waktunya rezeki itu. Naik motor, ban meletus. Udah pasti ini ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ini bannya bukan cuma meletus, ngelindes, batu, robek, berarti rezeki ban, ya tukang ban. Gak boleh marah, wah cilaka. Cilaka tuh kalau kita kelindes ban. Kalau cuman meletus berarti tukang rezeki, tukang tambal ban, benar? Tinggal anterin ke sana dengan sukacita. Bang, nih rezekinya di dompet saya, makanya meletus juga. Ada berapa lubangnya? Cuma 1 Pak. Tambahin dong ya. Kita kan biasa minta tambah bukan? Berapa? 20, bayar 25 sebagai syukur. Ya Allah, ini motornya emang motor sepuh ya. Motornya motor jelek, tapi yang punyanya hatinya mulia. Ganti ya Allah dengan yang lebih bagus. Boleh jadi itu yang 5.000 yang membuat kita diganti oleh Allah daripada nawar. Nah, terus kan siap kalau waktunya diambil ya. Gak akan selamanya ada nih. Kalau udah waktunya
rezeki tukang kacamata ini bermasalah nih. Kedudukin lah, ketinggalan, keinjek, relax saja. Waktunya rezeki dokter di dompet kita, berangkat. Terima, emang rezeki pindah-pindah. Berapa banyak kita yang menderita karena enggak rela dengan takdir enggak ada, benar? Lihat dong, belajar dari tukang parkir, banyak mobil enggak pernah sombong, ganti-ganti mobil enggak takabur, diambil sampai habis enggak sakit hati. Relax we. Kenapa? Cuma titipan. Yang penting tuh nambah iman, ya. Sepakat? Jadi benar nih kalau ada di Tanah Abang tiap duhur jamaah nambah ilmu, udah benar. Karena kalau cuman uangnya gitu-gitu aja, apa sih hebatnya uang? Kertas pindah, benar? Kalau pegawai negeri makan sebulan nunggu gajian. Bawa ke rumah, nih Bu, beres aja ya, nunggu bulan depan. Paling berapa jam dari kantor ke rumah? Istri, alhamdulillah, cicilan buat bayaran kontrakan, habis lagi nunggu bulan depan. Cuman itu bagi kita mah bisnis adalah penguat iman. Jelas? Tenang, jangan galau. Jangan suka iri ya. Adanya jangan sombong, karena titipan Allah. Sedikitnya jangan minder. Mak, kamu malu enggak rumah kita paling butut di antara yang lain-lain di kampung kita? Enggak malu Pak. Kenapa enggak malu? Semuanya milik Allah. Yang gede milik Allah, yang kita milik Allah. Manusia cuma nebeng. Alhamdulillah Pak, rumah kita sederhana. Kenapa alhamdulillah Mak? Gara-gara sederhana, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Rumah butut gini. Orang gak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Maling juga gak minat, gak dikunci juga, gak ada maling yang masuk. Malah prihatin. Di akhirat ringan hisabnya. Udah Pak, jalanin aja. Leganya rumah tuh bukan di fisiknya, di hati kita. Berapa banyak ulama yang dipenjara, lega hatinya karena tetap menegakkan kebenaran, padahal penjaranya sempit. Berapa banyak yang rumahnya lapang tapi menderita karena hatinya sempit. Dah, nikmati. Adanya jangan somse, sedikitnya jangan minder maksudnya. Lihat orang lain jangan iri, ya. Jangan suka gemes. Dia nawarnya di saya, belinya di sebelah. Emang rezeki dia. Saudara bagian ditawar. Serius hadirin. Saya kan pedagang juga. Enggak pernah pusing. Relax saja, karena rezeki mah enggak akan pernah ketuker. Apa yang bukan untuk saya pasti enggak ketemu dengan saya. Yang penting itu jadi amal. Makanya yang kedua, wa amilus sholihat. Bagi kita bisnis itu amal soleh. Satu, yakin Allah yang ngebagiin rezeki. Yang kedua, apa yang kita lakukan jadi amal. Makanya jangan sampai dagang mengganggu sholat. Ngaco ya nggak? Dagang itu ibadah. Kuncinya ibadah adalah sholat. Tinggalin aja toko. Gimana kalau ada yang mau beli, ajak sholat. Semua perusahaan kami tutup Pak. Nggak berkurang. Kita ada supermarket satu Pak, minimarket, dikepung oleh supermarket yang lain. Sok aja, Allah yang ngatur rezeki, nggak berkurang Pak. Padahal harga kita pasti agak lebih tinggi dikit ya dibanding yang kartel itu, karena mereka kan gitulah caranya ya. Jangan takut, ada Allah, benar? Penting jadi amal. Dan kalau baik ke pembeli itu hati-hati nih, bukan supaya dia beli. Kalau baik itu amal. Karena ada tuh yang baiknya baik tipuan, ya enggak? Aduh Ibu, apa kabar Ibu? Ibu makin lama makin awet muda deh. Ada nipu, pada jelas tua tuh ya. Kata anaknya, makan tua Bang, diam tuh yang asli omongan itu ya. Giliran udah dipuji, disuguhin teh botol, ternyata nggak beli.
amit-amit dasar tua bangka. Itu dia menuhankan. Gak ada pembeli adalah raja, pembeli itu adalah hamba Allah, kecuali yang datangnya Raja Salman ya. Selebihnya mah hamba Allah aja yang statusnya masing-masing. Benar? Halo. Jadi kalau baik tuh baik betulan ya, bukan baik supaya dia beli. Kalau udah dibaikin ternyata dia nggak beli, ya nggak apa-apa. Kita kan udah dapat pahalanya. Bahkan kadang-kadang berapa ini harganya ditawar hanya sesuai dengan modalnya. Ibu kenapa ibu nawar kayak gini? Saya nggak ada lagi uangnya. Udah nggak apa-apa bu. Mungkin nggak dapat untung uang, tapi untung membahagiakan dia. Untung doa dia itu bisa membuka pintu rezeki yang lain. Benar? Kalem ya. Jangan suka ngejatuhin dagangan orang. Jangan beli ke sana bu, dia mah. Allah lihat enggak? Dia nipu, dia ngebohong, Allah tahu. Nggak barokah. Gampang kalau Allah mau ngambil rezeki kita mah, mampetin aja jantung kita, bener? 300 juta tuh. Oh takut ya mampet sekarang ya. Makanya yang baik aja. Adanya disyukuri, amal. Lagi ditahan oleh Allah, sabar, nggak mengeluh, amal. Ketika diambil ridho, amal. Lihat orang lain tidak ada iri dengki, orang dapat rezeki, alhamdulillah. Ini saya hari ini udah laku banyak, yang sebelah saya belum laku, sana aja bu, amal. Benar? Itu bagi kita, karena mati tuh nggak dibawa. Coba ini banyaknya jualan pakaian kan? Atau apa sih? Coba nanti mati bawa berapa kodi ke kuburan? Jawab. Saya udah nanya sama teman-teman yang kaya-kaya itu yang di bank. Nanti mati dikubur pakai uang logam ya? Oh, mau. Yang mati di punya batu bara, bos. Nanti dikubur pakai batu bara berapa truk? Ada lagi nih yang pabrik semen. Bos, kan ya jiwa raga saya sudah bersatu dengan semen. Waduh, tiada hari kecuali memikirkan semen. Terus nanti meninggal gimana bos? Mau dikubur pakai semen berapa sak? Oh enggak, dicor ya, dicor. Enggak mau. Kepalanya aja dicor. Oh, terus ngapain mikir semen gak dibawa mati? Yang dibawa cuman apa? Amal. Makanya kalau hayya 'alas shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendengar adzan udah enggak ingat siapa-siapa tuh. Kata Siti Aisyah, wajahnya tuh beda, udah enggak ingat siapa-siapa. Tinggalkan. Tutup atau gimana lah. Ya.